Halo sahabat DJKA, bertemu kembali di DJKA Talks, podcast DJKA yang akan membahas seputar perkeretaapian di Indonesia. Hari ini kita akan membahas dan membagikan informasi penting untuk teman-teman sahabat DJKA semua yang mungkin sudah mulai merencanakan liburan akhir tahun dengan transportasi kereta api. Hari ini sudah hadir Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, Bapak Arif Anwar. Selamat sore Pak. Selamat sore Apa Mbak kabar Regina. Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih Pak ya di podcast Iya, DJK ya Pak. Mbak Regina gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Pak, ini kita tahu nih Pak, ini kita sudah mulai memasuki periode libur Natal Tahun Baru. Kira-kira dari DJKA sendiri program apa yang sudah disiapkan untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia? Silakan Pak. Ya, sebagaimana ini ya, setiap tahun yang telah kita laksanakan ya di libur Natal Tahun Baru ini, DJKA ya kembali menyelenggarakan secara terpadu ya Kementerian Perhubungan kembali menyelenggarakan angkutan Natal dan Tahun Baru. Nah, DJKA sendiri tentunya juga ikut menyiapkan hal tersebut. Kita menyiapkan beberapa program ya terkait dengan layanan untuk angkutan Natal dan Tahun Baru ini. Diantaranya adalah program angkutan motor gratis menggunakan kereta api. Nah, Motis ini kalau boleh tahu dia udah terselenggara dari tahun berapa sih Pak? Rutin sampai tahun ini kira-kira dari tahun berapa Pak? Ya, kalau Motis itu sendiri sebenarnya sudah terselenggara dari tahun 2013, Mbak Regina ya. Jadi dari tahun 2013 itu DJKA sudah melakukan ya memberikan pelayanan angkutan motor gratis, tetapi pada saat itu masih di angkutan lebaran ya. Nah, baru di tahun 2023 itu kita menyelenggarakan angkutan motor gratis untuk di Natal dan Tahun Baru. Baik, berarti untuk Motis Nataru ini sebenarnya baru yang kedua ya Pak? Ya, baru yang kedua. Nah, melihat kesuksesan Motis Nataru 2023 Pak, kira-kira tahun 2024 ini program Motis seperti apa sih Pak yang diselenggarakan melalui dari lintas pelayanan ada yang berubah kah, kapasitasnya ada yang berubah kah? Silakan Pak. Ya, jadi kita melihat pelayanan hasil dari evaluasi di angkutan Natal dan Tahun Baru di 2023 kemarin ya untuk Motis. Kita kembali menyelenggarakan Motis di tahun 2024 ini dengan beberapa perubahan, Mbak. Jadi kalau kita mengevaluasi hasil yang tahun kemarin ya di 2023 itu kita menyelenggarakan Motis dengan layanan di lintas utara ya. Di lintas utara, kemudian pada saat ini kita layanan di lintas selatan. Nah, itu salah satu perubahannya. Tentunya untuk kapasitasnya juga kita berbeda dengan tahun kemarin, Mbak Regina. Kalau boleh tahu Pak, tahun ini kira-kira kapasitasnya berapa Pak untuk motor yang ditawarkan ke masyarakat? Ya, jadi untuk tahun ini kita menyelenggarakan Motis itu selama 10 hari, di mana setiap harinya itu kita memberikan kapasitas motor yang diangkut itu sebanyak 232 unit motor dengan 530 tempat duduk ya. Jadi kalau di total nantinya selama 10 hari itu kapasitas motor yang bisa diangkut sebanyak 2.320 unit motor dengan 5.300 tempat duduk yang tersedia. Baik, itu motornya diangkut gratis ya Pak. Nah, Ya. untuk penumpangnya sendiri gimana Pak? Ini soalnya banyak pertanyaan juga nih dari sahabat DJKA. Ini motornya gratis, penumpangnya seperti apa? Ya, memang betul. Jadi kalau sesuai dengan namanya ya, kita adalah angkutan motor gratis menggunakan moda kereta api. Sehingga di sini memang motornya yang gratis ya. Jadi sama seperti tahun-tahun yang lalu, kita motornya gratis, tetapi memang untuk penumpangnya ditarik tarif tertentu ya. Di mana memang tarifnya juga sangat murah, teman-teman ya, Sobat DJKA ya. Jadi kalau untuk tarif orangnya itu adalah berkisar antara 10.000 hingga maksimal 20.000. Nah, ini tergantung dari jarak yang ditempuhnya. Karena kita ada beberapa stasiun yang melayani, tentunya kan nanti ada jarak tertentu ya. Kita membagi jaraknya itu di 226 km ya. Nah, kalau teman-teman sahabat DJKA itu akan menggunakan angkutan Motis ini dengan jarak kurang dari 226 km, maka ditarik tarif per orangnya Rp10.000. Tetapi kalau lebih dari 226 km itu Rp20.000. Nah, kalau Mbak Regina menanyakan kira-kira di mana gitu ya, itu di sekitar Cirebon itu kita sudah kena tarif yang 10.000, lebih dari Cirebon itu baru kena tarif Rp20.000.
Seperti itu, Mbak. Baik. Berarti sahabat DJKA kalau liburannya udah ke arah-arah Purwokerto, Kutoarjo itu berarti tarifnya udah 20.000 ya, Pak? 20.000 ya, betul. Baik. Nah, untuk programnya sendiri berlangsungnya dari kapan nih, Pak? Periodenya dari kapan sampai kapan? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya Sobat DJKA ya, kita menyelenggarakan angkutan motis ini selama 10 hari, itu dari tanggal 20 Desember ya sampai dengan tanggal 29 Desember. Nah, pendaftarannya sendiri itu sebenarnya sudah dimulai dari beberapa hari yang lalu Mbak Regina. Jadi kita sudah mulai pendaftaran itu tanggal 1 Desember, kita tutup nanti di tanggal 28 Desember. Baik, berarti sampai H-1 pemberangkatan juga masih bisa daftar ya, Pak? Ya, memang betul. Jadi batasan setiap pendaftar ya itu teman-teman Sobat DJK bisa mendaftar sampai dengan H-1 keberangkatan. Jadi nanti teman-teman bisa mengatur jadwalnya ya. Misalkan ingin berangkat di tanggal 28 misalkan. Nah, teman-teman masih bisa mendaftar hingga tanggal 27. Tetapi perlu diingat ya di sini kita ada kapasitas ya, ada batasan. Jadi mungkin bisa juga pada tanggal 27 sudah penuh. Nah, karena sudah dibuka dari tanggal 1 kemarin gitu. Berarti harus sering-sering ngecek ya, Pak, Iya, betul. kapasitasnya ini masih ada atau enggak nih kuotanya untuk daftar Betul, motis. ya. Kalau untuk fasilitas tiketnya sendiri gimana, Pak? Ini satu motor berlaku eh, untuk jumlah penumpangnya seberapa? Ya. Sama ya seperti tahun-tahun kemarin, seperti di angkutan lebaran kemarin juga bahwa satu motor satu angkutan motor ini itu nantinya kami akan memberikan fasilitas untuk 2 penumpang ya. 2 penumpang dengan 1 infan. Jadi kalau Sobat DJKA misalkan ya ada bapak ibu gitu ya ikut, itu bisa mengajak juga anaknya yang infan ya di bawah umur 3 tahun ya. Jadi 3 tahun masih kita beri gratis, tetapi untuk bapak ibunya tadi sesuai jaraknya bisa kena cas 10.000 per orang atau 20.000 per orang itu, Mbak. Baik. Nah, untuk sahabat DJK yang mau daftar, kira-kira ada stasiun-stasiun tertentu nggak sih, Pak, untuk tempat pendaftar? Tadi kan ada offline, ada online nih, Pak. Nah, Ya. kalau untuk offline-nya di mana, Pak? Kalau untuk offline ya, kita ada di 8 stasiun ya, Sobat DJKA ya. Jadi kita ada 8 stasiun, yaitu pertama di stasiun Jakarta Gudang, kemudian di stasiun Pasar Senen, stasiun Depok Baru, stasiun Bekasi, stasiun Tangerang, kemudian di stasiun Cirebon ya, stasiun Cirebon, stasiun Purwokerto, dan stasiun Lempuyangan Jogja. Baik, itu sahabat DJK bisa langsung daftar dan Oh langsung ya, bawa satu lagi motornya. Mbak, stasiun Kutoarjo tadi. Kutoarjo. Ya, Nah, ini nanti sahabat DJK yang mau daftar bisa langsung bawa motornya ke stasiun-stasiun tersebut ya, Pak? bisa ya. Oke, baik. Jadi, Tapi ini ada 3 stasiun ya tadi yang saya sebut ya. Ada stasiun Depok Baru, stasiun Bekasi, dan stasiun Tangerang. Itu teman-teman nanti silahkan ya bisa bawa motornya di stasiun tersebut. Tetapi nanti jangan khawatir karena angkutan keretanya kan nggak lewat stasiun itu ya. Tapi motornya nanti kita fasilitasi dibawa ke Jakarta Gudang. Jadi teman-teman silahkan mendaftar di stasiun terdekat. Motor silahkan ditinggal di sana. Nanti motornya kita yang ngurus nih, kita bawa ke Jakarta Gudang. jadi walaupun keretanya nggak lewat situ, tapi tetap difasilitasi, tetap Iya. akan diangkut ya sahabat Iya, DJKA. betul. Jadi motornya tetap aman ikut program motis ya, walaupun keretanya nggak lewat stasiun-stasiun itu ya, Pak Iya. ya. Nah, untuk pendaftaran online sendiri, Pak, ini dokumen-dokumen apa yang harus disiapkan oleh sahabat DJKA untuk mendaftar program motis DJKA 2024 ini? Ya, untuk pendaftaran online sini, online maupun offline ya sebenarnya sama persyaratannya. Jadi teman-teman harus menyiapkan yang pertama tentunya adalah identitas diri ya, yaitu KTP. Kemudian karena ini motor ya, oh tadi KTP sama KK ya, KTP sama kartu keluarga tolong disiapkan. Kemudian karena ini motor, maka teman-teman juga harus menyiapkan SIM dan juga STNK. Tentunya semua yang masih berlaku ya, teman-teman sekalian ya. Jangan yang udah expired ya, Ya. sahabat DJKA ya. Dan jangan lupa untuk SIM dan STNK-nya adalah milik sendiri. Jangan SIM dan STNK-nya tetangga dipinjam ya untuk membawa ini nggak boleh ya. Jadi Jangan. tetap disiapkan semua adalah sesuai dengan nama KTP yang ada di situ ya. Milik sendiri ya, Milik sendiri. jangan Dede ya. Nah, kalau untuk motor yang dibawa nih Pak, ini motornya apakah ada pengecekan atau udah motor apa aja boleh nih dibawa kayak gitu? Ya, sebenarnya masih sama ya seperti tahun-tahun kemarin. Jadi kita masih membatasi kapasitas cc motornya yaitu di bawah 200 cc yang akan kita angkut Mbak Regina. Baik, jadi kalau yang punya moge nggak boleh ikut ya Pak? Sementara nggak Mohon boleh. maaf Menu-menuin. ya. Menu-menuin ya. Iya, iya. Mohon maaf untuk moge jangan daftar dulu. Pakai Iya. motor yang kecil aja kalau mau daftar motisnya.
Nah, kalau misalnya peserta motisnya misalnya lupa atau telat ngambil motor ya Pak, kira-kira ada kebijakan apa Pak? Ya, jadi Sobat DJKA ya, kalau memang Sobat DJKA lupa mengambil motornya, ini kami mohon maaf karena motor itu kan kita taruh di tempat parkir ya. Setelah sampai di daerah tujuan, motor kita taruh di tempat parkir dan itu adalah fasilitas untuk semuanya bersama sehingga kami mohon maaf itu tetap dikenakan biaya parkir Mbak Regina. Nah, tapi jangan khawatir, biaya parkirnya pun juga kita beri yang semurah mungkin ya, yaitu 5.000 per hari. Jadi rekan-rekan Sobat DJK mungkin sudah bisa apa namanya menghitung lah. Diusahakan jangan telat ya, karena ya kita khawatirnya juga menghindari ya segala sesuatu yang terjadi. Jadi nanti kita akan memberikan informasi motor itu sudah sampai mana. Begitu motor sampai di tujuan, langsung kita informasikan dan kami berharap Sobat DJK bisa langsung mengambilnya. Berarti harusnya nggak lupa ya Pak, karena ada notifikasi ya Ada Pak bahwa notifikasi ya. motornya sudah sampai gitu ya Betul, Pak. betul. Oke, Pak Adi sekarang kita mau coba jawab pertanyaan sahabat DJKA dulu ya. Oke. Kita sudah mengumpulkan 3 pertanyaan dari Instagram kita Pak, @dirjen_perkeretaapian. Kita mau bantu jawab dulu. Yang pertama dari @randi_suryoranu. Sayang banget nggak bisa kirim motornya aja. Saya udah pesen tiket Jaka Tingkir, tapi mau motornya dikirim pakai motis juga nih. Gimana nih Pak? Ya, jadi Sobat DJK ya, ini ke @randy ya, @randy suryoranu. Jadi jangan khawatir ya Mas Randy ya. Kalau memang sudah membeli tiket apapun itu ya, mungkin sudah beli tiket bis atau mungkin sudah beli tiket pesawat, Sobat DJK tetap bisa menitipkan motornya ya. Tetapi persyaratan tadi tetap berlaku ya, harus punya SIM, punya STNK, KTP, KK dan sebagainya. Dan jangan lupa bukti tiket yang sudah dibeli, misalnya ada bis, ada apa itu tolong dibawa ditunjukkan pada saat verifikasi. Dengan tujuan yang sama ya Pak? Dengan tujuan yang sama ya. Oh gitu. Jadi nggak bisa melenceng dari tujuan tadi ya. Kita hanya melayani 8 stasiun tadi ya di jalur selatan yang tadi saya sampaikan. Karena ini kereta nggak bisa belok-belok ya. Jadi tetap diambil di apa namanya stasiun-stasiun yang sudah kami sebutkan tadi Mbak Regina. Wah, menarik sekali ya. Ternyata nggak cuma harus punya kereta yang sama ya, Pak. Punya tiket bus, Bisa. tiket pesawat juga bisa Ya. ya ikutan program motif. Baik, nah sekarang nih pertanyaan berikutnya Pak dari sahabat DJKA @puspita_pinky. Minkan satu motor free 2 tiket dewasa. Kalau anaknya 2 sudah di atas 3 tahun, semua gimana? Bayar kursi normal kah? Ya. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Regina. Jadi untuk Puspita Pinky ya. Jadi sesuai yang tadi kami sampaikan ya, yang saya sampaikan tadi bahwa satu motor itu kami hanya dapat memberikan fasilitas 2 orang dewasa dan 1 infant. Nah, jadi Puspita ini ya, Mbak Puspita, kalau 2 tiket dewasa dan mengajak mengajak 2 anak dengan umur 3 tahun. Jadi mohon maaf nih karena di sini kan sudah 3 tahun ya, sehingga tentunya karena ini bukan infant harus membeli tiket, Mbak. Nah, jadi tetap fasilitas 2 tiket untuk motor gratisnya tadi tetap berlaku ya, entah 10.000, entah 20.000 tergantung dari tujuannya Mbak Puspita. Sementara yang anak-anaknya itu tetap harus beli tiket reguler ya. Karena di sini program ini hanya berlaku untuk 2 orang tadi. Kenapa seperti itu? Karena kami khawatir nih kalau tempat duduknya dipakai, nanti yang teman-teman yang lain yang ikut program yang sama itu nggak kebagian tempat duduk. Nah, tapi jangan khawatir Mbak Puspita ya, kita punya program baru juga ya, bukan program baru, ada program ikutannya nih dari Motis ini ya. Jadi selain angkutan motor gratis tadi ya, selain kita menggunakan motor kemudian dapat 2 tiket, nah teman-teman Sobat DJKA bisa juga ngecek ke daftar kuota ya, kuota. Kalau memang masih ada kuota, sementara kereta ini akan kita berangkatkan gitu ya. Ini teman-teman Sobat DJKA walaupun tanpa motor tetap bisa beli tiket nih. Jadi kita tetap memberikan fasilitas karena ini pelayanan ya. Kalau masih ada kuota, jadi untuk kereta penumpangnya masih ada sisa tempat duduk, bisa dibeli oleh Sobat DJKA dengan tarif tertentu ya. Jadi bukan dengan tarif motis lagi. Nah, kalau tanpa motor ya, itu Sobat DJKA hanya terkena
tarif ya, untuk yang 10.000 itu menjadi 37.000, sedangkan yang untuk jarak 20.000 tadi kena tarif 20.000 tadi menjadi kena tarif 59.000. Tetapi diingat, ini hanya sisa ya, sisa kuota. Sehingga Sobat DJKA bisa ngecek ini mulai pembelian ini adalah H-12 jam sebelum keberangkatan kereta. Nah, jadi kalau Sobat DJKA misalkan mau berangkat di tanggal 25 itu ya. Mau berangkat di tanggal 25, belum dapat tiket ya. Aduh, kehabisan tiket nih. Tiket kereta reguler habis. Tiket ke bis habis gitu. Sobat DJKA jangan khawatir. Coba cek Motis ya. Cek Motis kita, mudah-mudahan masih ada sisa kuota untuk orang ya di tanggal 25. Nah, kalau memang waktunya masih ya H-12 sebelum tanggal 25 tadi berangkat, Sobat DJK bisa memanfaatkan fasilitas itu. Jadi, kenapa bisa demikian? Karena tadi ada Sobat DJKA yang hanya menitipkan motor nih, sudah beli tiket bis yang lain. Sehingga kan tiket orangnya nggak kepake. Atau ada juga yang hanya berangkat satu orang, fasilitas yang satunya nggak kepake, sehingga kan ada sisa. Ini bisa dimanfaatkan seperti itu, Mbak Regina. Baik, luar biasa sekali. Pertanyaan ketiga nih Pak dari @ajsr_. Min nanya dong, misal aku daftar Motis tujuan Kutoarjo tanggal 29, tapi aku pengen pakai kereta sendiri soalnya istri lagi hamil. Selamat ya Mas. Saya beli tiket keretanya keberangkatan tanggal 28 ke arah Kebumen. Soalnya saya orang Kebumen, tapi deket kok ke Kutoarjo 40 menitan. Kira-kira itu dibolehin nggak tiketnya? Atau harus turun ke Kutoarjo banget? Yang penting sebelum kereta Motis sampai saya udah menunggu di Kutoarjo. Ini mirip-mirip nih pertanyaan sama yang pertama tadi Pak. Jadi dia Iya, motornya mau nitip, tapi tiketnya dia tiket sendiri ke Kebumen. ya, sama ya seperti yang tadi kami jelaskan. Bisa silahkan dengan catatan tadi tiket yang sudah dibeli tadi ditunjukkan pada saat verifikasi. Ya. Oke, baik. Nah, kira-kira informasi singkatnya udah disampaikan nih lewat podcast ini ya. Dari Pak Direktur sendiri ada informasi lainkah yang mungkin mau disampaikan sebagai penutup podcast kita hari ini untuk sahabat DJKA yang mau ikutan daftar Motis Nataru 2024? Ya. Jadi kembali saya sampaikan ya Sobat DJKA bahwa ini program Motis ini adalah program yang kami buat gitu ya untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Ini adalah untuk mengurangi tingkat penggunaan motor di jalan ya, yang tentunya adalah berdampak pada keselamatan. Nah, oleh karena itu kami berharap program ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya nih oleh teman-teman Sobat DJKA. Dan jangan lupa ini ada kuotanya, Mbak. Ada Betul. kuotanya hanya berapa tadi? 2.320 Motor. motor ya selama 10 hari. Perharinya itu hanya 232 motor. Jadi Sobat DJKA cepat-cepatlah mendaftar ya bagi yang ingin mendaftar. Dan tolong disampaikan kepada sobat-sobat yang lain bahwa kita ada program seperti ini dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Iya, sahabat DJKA jangan lupa ya, ini programnya udah disiapkan oleh DJKA, Kemenhub, untuk seluruh sahabat DJKA yang mau liburan akhir tahun dengan selamat, aman, dan nyaman, dan sangat murah ya Pak Iya, ya. betul. Nah, untuk informasi lanjut, kira-kira Mas sahabat DJKA bisa ada telepon yang bisa dihubungi kah Pak, yang standby untuk menanyakan terkait dengan program Motis Nataru ini Pak? Ya, kita ada apa namanya call center ya, semacam semacam itu ya untuk informasi lanjut mengenai Motis Nataru 2024 ini. Jadi teman-teman nanti Sobat DJK bisa menghubungi WhatsApp atau hotline Motis ya di 0851 6211 9933. Jadi saya ulang lagi di hotline Motis by WhatsApp ya 0851 6211 9933, atau bisa juga menghubungi ke IG @Ditjen Perkeretaapian, dan akan ada apa namanya Mimin admin ya ya, Pak. mimin ya, ada admin yang di sana yang akan membantu Sobat DJKA. Ya. Baik, oke. Terima kasih Pak untuk hari ini yang sudah Oke. menyampaikan informasi penting. Untuk sahabat DJKA yang tadi sudah dibacakan pertanyaannya, nanti jangan di private akunnya, nanti akan ada DM dari mimin kita, nanti akan mendapatkan hadiah menarik dari DJKA. Oke, selamat ya. Selamat. Terima kasih sudah Ya, berpartisipasi ya Pak terima dalam kasih banyak program Mbak podcast ini. Regina. Terima kasih Bapak Direktur Baik. Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Bapak Arif Anwar. Terima kasih untuk seluruh sahabat DJKA juga yang sudah menyimak dan ikut program Motis ini.
Sekali lagi kami ajak sahabat DJKA, yuk yang mau liburan pakai motor, mendingan ikutan Motis DJKA 2024, libur Nataru ceria bersama Motis. DJKA DJKA sigap, sigap, DJKA DJKA berubah. berubah. Sampai bertemu. Salam sehat.